Teman-teman pernah mikir nggak sih gimana rasanya hidup di penjara berpuluh-puluh tahun tapi tetap waras dan bahkan tenang? Nah, Andy Dufresne dari film The Shawshank Redemption punya jawabannya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhan dari kelas 12 gitu ya. Nah, Aristoteles akan membahas sebuah eh, nilai filosofi yang terkandung dalam sebuah film gitu ya. Jadi saya akan membahas filosofi stoikisme yang terkandung dalam film The Shawshank Redemption gitu. Nah, The Shawshank Redemption ini adalah film drama karyanya Frank Darabont. Ini film lama yang legendaris, tapi sangat gold, jadi sangat apa ya, sangat bagus itu teman-teman. Jadi adaptasi dari novelnya Stephen King. Ceritanya tentang Andy, seorang bankir yang dituduh membunuh istrinya sendiri. Padahal istrinya itu adalah selingkuh dengan orang lain, dan yang membunuh istrinya itu bukan Andy tapi orang lain gitu teman-teman. Jadi dia difitnah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup teman-teman. Bayangin gitu ya. Padahal dia nggak bersalah. Nah di penjara itu dia menjalani hidup ya lagi usual gitu. Dia ketemu seorang nabi lama bernama Reb. Itu terkenal sebagai sepuhnya di situ, jadi dia bisa dapetin apa aja gitu ya. Nah, dari sini hubungan mereka tuh semakin terbentuk menjadi sebuah sahabat yang sangat solid, itu sangat kuat apa hubungannya ya. Dan dari film itu bukan hanya kisah Andi yang apa ya, cara dia pelarian dari penjaranya, tapi gimana sih dia bisa bertahan di situ dengan filosofi yang dia pegang, yaitu stoikisme. Nah, oke, apa itu stoikisme? Jadi stoikisme ini adalah filsafat kuno dari Yunani ya, yang ngajarin kita tuh buat fokus pada hal yang bisa kita kontrol gitu teman-teman. Dan apa ya, menerima hal yang nggak bisa kita ubah. Tujuannya apa? Biar kita itu tetap tenang dan ikhlas dalam menjalani kehidupan walaupun di dunia itu lagi sangat kacau balau. Nah si N ini megang banget nih prinsip ini ya. Dia sangat santuy gitu. Dia tuh sadar dia nggak bisa ngubah vonis pengadilan, tapi dia bisa milih buat nggak larut dalam kesedihan dan kemarahan gitu. Dia sibuk bangun perpustakaan, ngajarin orang lain, bahkan bikin perubahan yang impactful di penjara itu. Itulah namanya dikotomi of control. Jadi kita kontrol apa yang bisa kita ya kendalikan gitu. Kemudian ada apa ya, prinsip amor fati nih. Amor fati ini artinya cinta pada takdir. Jadi bukan berarti pasrah ya teman-teman, tapi menganggap setiap kejadian itu baik ataupun buruk itu mempunyai makna meaningful itu. And ini menerima hidupnya di penjara bukan sebagai hukuman tapi sebagai peluang gitu. Dia bangun rutinitas, ngajarin literasi, nulis surat bertahun-tahun demi bikin perpustakaan buat napinya, biar napinya pinter. Dia nggak nunggu kebebasan buat bermanfaat, tapi dia bikin kebebasannya sendiri di dalam penjara. Goks banget kan teman-teman. Nah, stoikisme juga punya empat kebajikan utama yang Andy ini punya semuanya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kebijaksanaan. Jadi Andy itu ngerti kapan dia harus diem, kapan dia harus bertindak, sehingga dia tuh nggak ceroboh teman-teman. Yang kedua adalah keberanian. Dia tuh sangat berani ya. Dia kuat menghadapi tekanan, pelecehan seksual, kesepian karena dikurung di penjara, dan bahkan ancaman pembunuhan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Dia juga membantu nabi lain buat belajar dan lulus ujian, sehingga semua nabi dapat kesempatan yang sama. Kemudian yang keempat adalah pengendalian diri. Dia nggak meledak-meledak ketika emosi ataupun ketika diperlakukan secara nggak adil gitu ya teman. Nah semua itu bikin dia bukan cuma bertahan, tapi juga memberi makna di tengah penderitaan. Sikap Andy ini juga mengubah Red ya. Yang awalnya Red itu percaya kalau harapan itu apa ya, berbahaya teman-teman. Nah, tapi si Andy ini ngebuktiin kalau harapan itu justru bisa nyelamatin jiwa. Sampai akhirnya Red ngomong, ini kata-kata yang sangat terkenal dan sangat stoik banget teman-teman. Jadi kata-kata itu adalah get busy living or get busy dying. Busi sibuk gitu ya. Nah, ini inti dari stoik teman-teman. Jadi hidup itu adalah pilihan sadar. Bahkan di tempat yang paling suram pun, teman-teman tetap bisa mempunyai kendali atas reaksi dari teman-teman itu sendiri. Nah, dari endurance ini kita belajar teman-teman. Kalau kebebasan itu bukan soal tembok di sekitar kita, tapi soal pikiran kita sendiri.
Jadi teman-teman tuh mau sibuk untuk hidup atau sibuk untuk mati dalam kekangan pikiran teman-teman sendiri. Ya teman-teman, itu tadi adalah pembahasan nilai stoikisme dalam film The Shawshank Redemption. Ini film yang sangat bagus dan recommended teman-teman, nomor 1 di IMDb ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan see ya.